Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, saya atas nama Nikade Astiti Pratiwi selaku mahasiswa pelaksana proyek KKN BD Udiksa tahun 2021 akan memberikan materi yaitu mengenai cara membuat anggaran keuangan bagi ibu rumah tangga. Baik, sebelum kita lanjut ke cara membuat anggaran tersebut, kita harus mengetahui apa sih itu anggaran. Jadi, anggaran merupakan suatu rencana yang disusun untuk seluruh kebutuhan pembayaran keluarga dan juga untuk memenuhi rencana di masa depan. Contoh sederhana adalah membuat rencana pengeluaran dalam bentuk membagi penghasilan kita ke dalam berbagai pos-pos pengeluaran rumah tangga. Kemudian, dua bagian besar dalam anggaran ada yang pertama pemasukan atau arus dana masuk dan pengeluaran atau arus dana keluar. Jadi seperti pada tabel berikut, pemasukan itu dibagi menjadi dua tipe, yaitu pemasukan yang rutin dan tidak rutin. Pemasukan rutin merupakan pemasukan yang pasti diterima setiap bulannya dan umumnya berjumlah tetap. Contohnya adalah gaji, hasil sewa, dan lain-lain. Sedangkan pemasukan tidak rutin adalah pemasukan yang hanya diterima dalam periode tertentu dan umumnya jumlahnya tidak sama dan tidak tetap. Contohnya yaitu seperti bonus, pendapatan usaha, THR, hasil keuntungan usaha, dan lain-lain. Kemudian pada kolom kedua ada pengeluaran yang dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran tidak rutin. Pengeluaran rutin adalah biaya yang pasti dikeluarkan setiap bulannya dan umumnya bersifat tetap. Sedangkan pengeluaran tidak rutin adalah dana kas yang hanya dikeluarkan dalam periode tertentu. Selanjutnya, apa sih manfaat kita membuat anggaran? Baik, ibu-ibu, jadi dengan membuat anggaran keuangan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat. Di antaranya itu yang pertama, kita bisa melihat secara rinci arus keluar masuk keuangan keluarga kita. Maksudnya di sini yaitu kita dapat mengetahui pos-pos pengeluaran mana yang saja yang paling besar dibandingkan dengan pos pengeluaran yang lain, sehingga kita bisa melakukan evaluasi yang jika melebihi besaran pos pengeluaran ideal. Manfaat yang kedua yaitu anggaran yang telah kita buat dapat dijadikan sebagai panduan dalam mengelola uang, baik dalam menyisihkan maupun dalam membelanjakan uang tersebut, sehingga akan semakin mudah untuk menuju keuangan yang sehat dan dalam mencapai tujuan keuangan kita. Kemudian yang ketiga yaitu anggaran ini juga berfungsi untuk menghindari diri kita dari lebih besar pasak daripada tiang atau lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Dan manfaat yang keempat yaitu anggaran dapat digunakan sebagai pengingat pengeluaran kita, khususnya pengeluaran yang wajib kita keluarkan, misalnya pengeluaran zakat penghasilan, uang sekolah bulanan, dan membayar cicilan utang dan lain sebagainya. Nah, kita udah membahas nih apa sih itu manfaat dan penganggaran itu sendiri. Jadi, seperti apa sih anggaran yang ideal? Baik ibu-ibu, dalam perencanaan keuangan, alokasi ideal yang disarankan dalam menyusun anggaran pengeluaran yaitu sebagai berikut. Seperti yang dapat kita lihat pada diagram pie berikut, setiap pos-pos dibedakan berdasarkan presentasinya masing-masing. Jadi untuk biaya rumah tangga dianggarkan sebesar 40% dari penghasilan per bulan. Kemudian cicilan pinjaman itu sebesar 20% dari penghasilan per bulan. Anak dan pendidikan 10%. Tabungan dana darurat 10%. Kemudian biaya upacara agama kita anggarkan sebesar 5%. Premi asuransi 5% dari penghasilan per bulan. Investasi masa depan 5%. Dan hiburan 5%. Jadi, penghasilan yang diperoleh setiap bulannya sebaiknya dialokasikan ke dalam pos-pos pengeluaran seperti ini dengan komposisi yang ideal. Selanjutnya itu cara membuat anggaran. Berikut ini saya akan berikan sebuah contoh kasus, yaitu sebagai contoh, penghasilan keluarga Budi dalam sebulan adalah 3,5 juta dari gaji Bapak Budi dan 500.000 dari keuntungan usaha Ibu Dini. Sehingga penghasilan setiap bulannya adalah 4 juta secara rata-rata. Maka anggaran rumah tangga bulanan yang baik menjadi sebagai berikut.
Seperti dapat kita lihat pada tabel, ini merupakan contoh membuat anggaran keuangan untuk keluarga di rumah. Jadi setiap pos itu dialokasikan sesuai dengan persentase komposisi ideal yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu biaya upacara agama alokasinya 5% dikali dengan 4 juta sebesar 200.000, tabungan dan dana darurat 10% menjadi 400.000, premi asuransi yaitu 5% dari 4 juta sebesar 200.000, cicilan pinjaman 20% dari 4 juta yaitu sebesar 800.000, investasi masa depan sebesar 5% dari 4 juta yaitu sebesar 200.000, biaya rumah tangga dengan alokasi 40% dari penghasilan per bulan yaitu sebesar 1.600.000, anggaran dan anak dan pendidikan yaitu sebesar 10% dari gaji per bulan atau penghasilan per bulan menjadi 400.000, dan hiburan 5% dari penghasilan per bulan yaitu 200.000. Jadi penghasilan setiap bulannya sebaiknya tidak dihabiskan untuk konsumsi semata. Ingat bahwa di masa depan, ibu-ibu juga masih membutuhkan uang untuk biaya hidup. Padahal ibu-ibu mungkin sudah tidak bisa berpenghasilan lagi karena memasuki masa pensiun ataupun menderita sakit. Oleh sebab itu, 8 pos pengeluaran di atas sebaiknya dimiliki oleh setiap keluarga. Jadi ketika ibu-ibu sudah tidak punya utang, maka alokasi penghasilan di bagian cicilan pinjaman itu dapat dialihkan untuk pos tabungan ataupun investasi. Baik, setelah saya menjelaskan tentang cara membuat anggaran, selanjutnya mari kita membuat anggaran. Jadi dengan melihat contoh yang sudah saya jelaskan tadi, ibu-ibu bisa menyusun anggaran yang baik untuk keluarga ibu-ibu dengan mengisi tabel berikut. Jadi setiap pos sudah saya sediakan dan setiap alokasi sudah saya tentukan. Jadi ibu-ibu tinggal mengalihkan alokasi tersebut, alokasi masing-masing pos pengeluaran tersebut dengan gaji atau penghasilan keluarga ibu-ibu per bulan. Jadi setelah mengetahui anggaran yang baik untuk keluarga ibu-ibu, mulailah berdisiplin dengan anggaran tersebut agar kedepannya dapat mencapai tujuan keuangan atau tujuan keuangan keluarga ibu-ibu. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Baik, saya tutup dengan Paramsanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.